Allah itu kalau mencintai hambanya ya, dia itu menguji hambanya. Ya, dengan berbagai hal yang sifatnya menyengsarakan hambanya itu. Ya kan? Jadi, ya jatahnya memang bukan di dunia ini, tapi jatahnya di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, gimana sehat? Alhamdulillah. Jadi hari ini tuh kan harusnya saya pulang ya Ustadz ya? Oh. Pulang, ini kan kita masih di kantor nih, ya kan? Kita masih di kantor dan belum pulang juga, dan harusnya saya pulang untuk teleponan sama istri saya. Karena saya LDR Ustadz, sama Ustadz juga LDR kan? LDR. Untuk berapa jam ya kan? Iya, tapi banyak hal-hal yang ternyata itu perlu tersampaikan ya kepada masyarakat lebih luas ya kan. Jadi akhirnya saya bertahan sejenak di sini. Jadi teleponan sama istrinya nanti jam 9 atau jam 8 aja. Dan ya udah, saya pengen banyak nanya sama Ustadz gini. Jadi saya tuh sering gini Ustadz, menemukan orang-orang yang saya pandang itu jelek gitu ya. Secara mata saya tuh, ya orang ini apa gitu. Tapi anehnya apa Ustadz? Kok di akhir hayatnya banyak yang takziah ya kan? Atau misalkan banyak orang-orang yang kelihatannya itu buruk, tapi ternyata di akhir hayatnya ketahuan bahwa dia itu rajin sedekah ya kan? Jadi banyak hal-hal yang tersembunyi gitu. Nah mungkin Ustadz lebih paham ya, lebih banyak tahu karena pengalaman hidupnya juga lebih jauh dari saya. Jadi sudah banyak mendapatkan kisah-kisah atau pengalaman pribadi mengenai orang-orang yang tersembunyi yang memang perlu kita apresiasi kebaikannya. Ada nggak Ustadz? Oh, kalau di kisah-kisah para wali, Qissatul Auliya, ya kayak gitu itu dikenal dengan wali Mulamatiyah. Jadi Mulamatiyah itu sebuah aliran yang tidak memperlihatkan amal karena takut menggerogoti keikhlasannya. Jadi saking takutnya amalnya itu nggak ikhlas karena Allah, dia lebih baik dibenci orang daripada dibenci Allah. Ekstrim berarti. Ya mungkin pembelajaran awalnya mungkin kayak gitu, sehingga dia menampakkan suatu amal yang seolah-olah itu mengakibatkan pretensi atau sangkaan buruk kepada dirinya, tapi pada hakikatnya dia tidak melakukannya. Gitu. Terus di sisi lain memang ada juga para wali itu yang memegang hikmah dan kebijaksanaan. Jadi karena wali itu memandang dengan pandangan Allah, ya kan, maka melihat seluruh makhluk itu dengan belas kasihan. Jadi sifat Rahman Rahimnya Allah itu kan bukan hanya kepada mereka yang taat, tetapi kepada mereka yang maksiat pun masih diberi hidup. Maksiat pun masih diberi kaya, bahkan lebih kaya dari yang taat. Justru yang taat ini yang banyak diuji. Iya. Aneh ya. Allah itu kalau mencintai hambanya ya, dia itu menguji hambanya. Ya, dengan berbagai hal yang sifatnya menyengsarakan hambanya itu. Ya kan? Jadi ya jatahnya memang bukan di dunia ini, tapi jatahnya di akhirat. Terus begini ya, terkait fenomena-fenomena kewalian itu kadang dibentuk dari hikmah, dibentuk dari keikhlasan, dibentuk dari ketulusan dan istiqomah. Nah, jadi begini, dulu itu ada PSK. PSK itu ketika Doli masih beroperasi, tahu Doli ya? Ya, Lokalisasi Surabaya itu ya. Itu kan kemudian
di situ banyak wanita yang pekerja seks komersial itu kemudian menjajakan dirinya. Nah ini ada nih salah satu wanita yang sudah dewasa lah kan gitu. Itu kemudian nggak laku di situ. Kalah saingan sama yang masih muda, yang masih seger kan gitu. Dia akhirnya nyari dukun. Nyari dukun. Dukun hitam, ilmu hitam gitu. Ya enggak, ya dukun, ya nyari syarat kayak kan gitu. Nyari jampi atau ajian. Enggak ke kiai apa ke mana? Akhirnya nggak tahu entah kepada siapa, dia pergi ke seorang kiai ahli sufi. Kok kiai? Iya, ahli sufi besar. Kiai sufi? Saya nggak nyebut namanya, kan gitu. Nah, disitulah kemudian kiai ini berhasil menemui si PSK tadi. PSK yang anu ini. Berhasil menemui kiai kan gitu. Kiai, boya saya ini didoakan supaya saya laris. Aduh. Ya kan, karena kiai itu mainnya bukan pakai ilmu dohir tapi ilmu batin kan gitu ya. Akhirnya setelah diomongin kayak gitu, kan saya ini nanggung anak, saya bisanya kerja dan dapat duit ya seperti ini, kan gitu. Saya mau ngapa lagi, saya ngaji juga nggak bisa, nyari duit juga nggak bisa, kan gitu. Akhirnya, gimana ya kan gitu, ya sudah gini saja, kamu pulang, kan gitu, pulang. Ya kan, mudah-mudahan Allah ngasih petunjuk sama kamu kan gitu. Didoain kan gitu. Terus akhirnya apa? Ditunggu-tunggu seminggu itu nggak ada. Yes, cepet apa? Nggak dapat pelanggan, ya kan? Baru seminggu nggak ada kan gitu. Terus kemudian ada satu pelanggan, gitu. Nah, pelanggan itu kemudian puas. Bilang ke teman-temannya, enak, servisnya enak nih, kan? Akhirnya kemudian bawa pelanggan lagi si pelanggan itu tadi. Ya, akhirnya kemudian pada puncaknya kan gitu kan, pernah 1 minggu berturut-turut dia itu melayani 7 laki-laki dalam 1 malam. Bayangin, Sor. 7 laki-laki, dan itu pun mungkin 1 laki-laki bisa 3 ronde, 2 ronde ya? Ya, nggak tahu urusan mereka itu. Parah ini. Akhirnya itu kemudian si perempuannya setelah seminggu 7 kali main, gitu kan? Akhirnya kemudian dia lemes, akhirnya kapok. Kapok buat menjajakan dirinya? Bukan kapok, akhirnya dia sowan ke kiai lagi. Ya mbok ya, kemudian gimana, saya nggak kuat kiai kan gitu. Nah terus maunya kayak apa? Udah saya berhenti aja kiai. Udah kayak gini bisa-bisa badan saya rusak kiai. Gitu. Masa kemudian tiap malam saya harus ngeladenin itu. Duit banyak kiai kan gitu. Tapi kemudian saya 7 malam, sehari semalam 7 kali, apa yang mungkin saya. Kalau enggak ya saya ditempelengin sama anunya. Gitu. Terus saya berhenti aja kiai kan gitu. Dan berhenti lepas dari kermo. Itu kan sesuatu yang sulit bagi seorang PSK. Harus kucing-kucingan kan gitu. Nah, akhirnya dia nekat diri, pergi melarikan diri ke rumahnya Kiai Sidru yang ada pesantren, dan dia adalah pemilik tarekat. Oh iya. Itu akhirnya di situ dia bertobat, kemudian jadi juru masak. Itu. Jusak. Juru masak, terus kemudian anak-anaknya ya sudah bawa sini, gitu, sekolah di sini, di sini. Jadi akhirnya pendidikannya juga
Ya jandanya, ya kan dia Iya, iya, janda, iya. terus kemudian punya anak, ya udah suruh sekolah sini, sekolah seadanya gitu. Tobat Jadi juru terlaksana. jadi juru Makan masak, nggak usah nggak mikir, usah ya mikir kan gitu. Kerja lebih enak. Jadi enak. Ya akhirnya sama dicarikan orang yang sama stres-stresnya kan. Tasawuf itu kan ngajarin orang yang stres-stres kayak Iya. gitu ya kan. Biasanya Iya, pelariannya lebih orang gitu ya. stres. Iya. Ya kebetulan ada duda ya dinikahkan gitu loh. Ya akhirnya sama-sama. Kemudian ketika nikah, si dudanya yang ngabdi di situ. Setelah lama buat rumah sendiri, usaha sendiri. Oh, happy ending ya. Ya gitu. Artinya apa ya? Kita itu ngelihat perjalanan orang-orang itu kan. Iya. Nah, melihat perjalanan orang-orang itu sebagai sesuatu yang penuh misteri ya. Kita nggak akan tahu dan kita nggak harus gampang justifikasi kepada Keburukan orang lain, orang ya. keburukan orang ya. Mungkin Itu yang saja. kita lihat hari ini si A itu jelek gitu ya. Nggak taunya dia orang yang paling saleh di hari kemudian. Iya, gitu loh. Ya jadi kayak kita ngelihat artis-artis yang hedon kan gitu, artis-artis yang tidak begitu memperhatikan moral lagi, toh juga akhirnya Allah ngasih jalan. Tahu nggak? Laudia Cynthia Bella, Masya Allah cantiknya ya kan. Dulu kan dia nggak pakai kerudung ya. Ya bagiku tuh seksi gitu ya. Dulu ya waktu zaman saya masih belum punya istri gitu. Suka banget tuh ngeliatin dia, wajahnya tuh berkarakter banget gitu. Dan ya saya berpikir bahwa oh dia adalah cewek cantik yang terseksi gitu ya. Terima kasih sudah memamerkan auratnya. Tapi siapa yang tahu gitu? Ternyata apa coba hari ini? Dia menjadi perempuan yang saleha. Dia pakai kerudung. Banyak lah. Iya. Banyak hal-hal yang semacam itu. Ini ada satu lagi nih. Apa tuh? Kalau yang tadi itu cewek, sekarang cowok. Kisah cowok. Bisa cowok. PS cowok. Gigolo apa gimana? Ya kerjaannya sopir sih. Oh, supir. Sopir itu kalau orang Jawa bilangnya, kalau ngasuh mampir. Oh, I see. Kalau istirahat itu mampir berhenti kan gitu. Terus biasanya di situ kan ya juga ada esek-eseknya. Iya. Terus pokoknya ini hari ini ceritanya esek-esek terus. Iya, it's okay. Tapi begini, sopir ini nggak mau zina. Sopir ini nggak mau zina. Jadi dia punya istri. Istrinya itu yang dulu dia adalah mantan PSK. Jadi PSK itu ia gauli, tapi sebelumnya ia nikahi. Oh, jadi PSK itu dinikahin dulu sama si supir itu? Dinikahi secara siri. Oke. Bawah tangan. Akhirnya setelah nikah siri, kan gitu kan, dia kemudian bawa pulang, kemudian dirumahkan. Udah kamu nggak usah kerja, aku saja yang apa? Nyupir gitu, aku aja yang kerja gitu. Iya. Karena dasar supir ini libidonya gede. Dia nyari lagi PSK yang cantik. Akhirnya udah, aku mau main sama kamu, kan gitu. Tapi aku nikahin dulu. Kamu nikahin kamu, mana orang tuamu? Gitu, dinikahin. Terus akhirnya dibawa pulang, diletakkan di daerah desa sebelah. Sampai 4 kali istrinya itu. Oh, 4 PSK. 4 PSK yang ia entaskan. Berani ya dia ya? Ya bagi orang-orang karena nikahnya siri, akhirnya orang itu nyenuk tok itu, zinot tok itu. Ya nyangkanya Cina kan? Gitu. Padahal udah dinikahin ya? Dinikahin atas dasar orang tuanya. Kan gitu. Ngaku nggak zina kok, meskipun istriku dulu PSK, iya aku akui, tapi sekarang enggak. Gitu kan. Jadi dia itu akhirnya membuat keempat istrinya itu sayang sama dia. Kenapa? Kalau dia dapat duit dari nyupir kan gede hasilnya.
seminggu bisa 1,5 juta itu kan lumayan kan gitu kan. Sementara hidup di desa itu kan ala kadarnya cukup kan gitu. Iya. Kasih 300 bisa tahan seminggu, kasih berapa kan gitu kan. Nah itu kalau pulang dari nyupir kayak orang bandar gitu yang bayarin apa pemenang gitu ya kan. Nah, nih kan gitu. Kayak orang habis main judi gitu ya. Apa main gitu. slot gitu ya. Iya, kan gitu. Nah, disitulah kemudian dan kelebihan dia. Dia itu kalau istrinya lagi marah, lagi sebel, diem aja. Gitu. Oh, tipikal wali kayak gitu ya. Ya nggak tahu. Ya nyatanya itu yang membuat dia. Udahlah deh, biarin aja. Nanti aku kasih kan gitu. Cuma gitu aja. Iya, memang hidup kita kayak gini mau diapain lagi kan gitu. Coba cari yang lain kan gitu. Kalau nggak suka sama aku ya sudah, minta cerai ya aku ceraikan gitu. Legowo banget ya. Legowo banget. Aku juga nggak bisa ngatur kamu kan gitu. Kadang itu aku yang ikut kamu kok kan gitu. Maka ada makanan kayak gini siapa yang masak kalau nggak kamu gitu. Jadi kalau dia istrinya ngomel kayak gitu, ya sudah diem aja. Lah suatu hari itu apa ya? Dia itu berangkat pamitan sama orang-orang sama istrinya. Aku mau nyupir kan gitu ya. Nah, setelah nyupir dari situ, dia kemudian dapat uang banyak kan gitu pulang. Nah, lampu sennya mati. Oh iya. Akhirnya turun dia nggak pakai lampu hazard. Ada mobil dengan kecepatan tinggi nabrak dia. Wafat. Iya. Menurut kita ya, itu mati ketabrak itu baik apa buruk? Kalau sedang bekerja kan berarti syahid kan ya? Nah itu ya kan. Ya memang orang itu akan dicabut ketika dalam keadaan apa yang dia senangi. Ya kan? Ya itu ketika kita misalnya pas podcast meninggal. Ya itu yang dia senangi kan gitu. Atau pas nulis baca mutolaah kitab ini terus langsung kayak gini mati kan. Yang gitu. sukanya sholat, ya, meninggal pas sholat kan gitu lah. Ya kadang ada yang kayak gitu. Iya. Tapi mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Amin. Tapi pada kenyataannya kan gitu ya kan. Setelah orang itu meninggal itu kan mau dikuburkan si supir itu ya. Itu ternyata kemudian satu desa itu. Satu desa semua orang itu akhirnya apa? Dia ditakziahi oleh seluruh penduduk desa. Yang mengakibatkan kemacetan selama 2 jam. Padahal kan cuma supir doang. Cuma supir. Nggak tahu kayak apa itu amalannya. Lah itu tadi nikah 4. Mengentaskan para PSK ya? Kayak gitu. Kita baru tahu bahwa karomahnya itu dia ditakziahi orang dari seluruh orang yang terhormat mengiringkan dia kan gitu. Masya Allah sampai jalan itu penuh mobil nggak bisa lewat. Bahkan mobil-mobil itu tanpa tahu itu nyawer ke jalan itu. Kan biasa kan karena itu ngelewat jalan Surabaya Malang. Nyawer itu ada yang 100.000, ada yang gara-gara orang itu. Iya. Mungkin bagi kita yang nggak tahu ya. Mobil-mobil truk gede itu nyawernya pior gitu. Nggak tahu. Kan biasa kan kalau Ustaz ada di situ pada saat itu. Iya. Bahkan orang itu sempat pamitan sama saya, nganterin anaknya yang masih kecil. Gitu. Ditunjukin satu gendong anak yang masih umur 2 tahun, satu yang masih bicara gitu. Dungakno aku kan gitu. Gitu aja. Habis itu terus pulang. Alah cak taman kan gitu. Sing sabar kan gitu. Sampean niku orang apik kan gitu, orang bagus kan gitu. Ya Allah. Iya. Yang kayak gitu loh. Yang kemudian kadang kita ini
nggak nyangka orang-orang kayak seperti itu bisa mempunyai derajat di sisi Allah. Barangkali dia bagi sebagian orang dipikir supir yang suka zina ya. Iya. Tapi kenyataannya itu ternyata saya itu dinikah loh Pak. Saya itu dinikah loh Pak. Saya itu dinikah. Ngomongnya gitu. Di hadapan orang tua saya. Ya. Ini inspiratif sekali nih. Nah, terus siapa yang berani kayak gitu? Iya. Bahkan sekalipun dia ustadz ya. Sekalipun dia bukan kiai. hanya ustadz kan gitu. Mbok yang hidung belang itu berani gitu. Iya. Iya kan? Iya, nggak berani mereka. Hah? Nggak berani, hanya orang-orang terpilih yang berani kayak gitu. Lah pejabat itu daripada punya simpanan kan. Kenapa nggak dinikahin gitu ya? Kenapa nggak disiri gitu aja lah. Tapi dinafkahin yang baik kan gitu. Iya. Nggak ditinggal gitu. Tapi ini mulia banget sih Ustadz. Seorang supir, dia tahu sendiri lah supir Ya ya. sejak saat itu saya berpandangan agak berubah pendirian saya. Bahwa nikah di bawah tangan itu memberikan solusi asal kemudian Untuk situasi tertentu ya. situasi tertentu. Asal kemudian sama-sama percaya dan komitmen terhadap perjanjian. Gitu. Iya. Oke, tapi ya udahlah, kita nggak tahu lah kayak gitu. iya. Tapi kalau misalnya gini, pernikahan siri itu kan ketika si laki-lakinya itu ternyata bukan orang yang bertanggung jawab, Iya, brengsek lah istilahnya. kan bisa merugikan si pihak perempuan. Orang perempuan iya, tapi kayak gitu itu daripada ribet suasananya janda. Belum lagi kalau nanti kemudian harus minta izin sama perempuan istri yang pertama, kan ribet lagi itu. Gitu loh masalahnya. Tapi ayolah kita melihat dari sisi yang lebih luas kan gitu. Iya, jangan melihat Justifikasi hitam putih, putihnya kan gitu. Antara nikah siri yang kadang pakai surat itu ya cerai, yang yang pakai surat itu dalam 3 bulan juga cerai. Iya. Tapi yang nikah siri seperti mbah-mbah kita sampai cucu buyut sampai cicit itu juga bertahan. Tapi tadi saya merinding lah Ustadz pas Ustadz cerita si supir itu pamitan ya sambil bawa anaknya gitu loh. Maksudnya ya memang betul-betul realnya kerasa ya kan. Realnya kerasa bahwa ternyata ada loh orang yang setulus itu. Dia maksudnya pengorbanannya banyak Ustadz. Pertama, dia mengentaskan 4 PSK ya kan. Nah, otomatis dia juga membiayai dia dan anak-anaknya. Iya. Nah, terus selanjutnya dengan itu dia rela dihina-hina, difitnah bahwa dia berzina selama ini. Jadi kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu bertolak belakang dari penilaian manusia. Maksudnya keren banget, nggak ada tuh orang-orang yang kayak gitu, jarang gitu loh Ustadz. Cuman tadi saya merinding banget. Ya itu udah selesai dengan dirinya. Ya. Udah nggak peduli penilaian manusia ya. Yang dia pikir itu ya senyantainya dia aja. Nggak harus kemudian mikirin orang. Waduh, masih banyak cerita lagi yang kayak gitu tuh. Kapan kita sambung? Kayaknya ini udah lama ini. Ya. Cukup ya? Cukup. Tapi memberikan kita semakin dewasa ya. Antara laki-laki dan perempuan, ya kita pandang orang itu kalau bisa itu mandangnya dengan kasih Kacamata sayang, cinta gitu kasih ya. sayang, kacamata kasih sayang. Ya. Oke teman-teman semuanya, semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi buat kita ya. Ibrohnya juga bisa didapatkan. Dan ini juga udah azan nih. Iya. Mungkin saya langsung tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.